Kami lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan KNKT dan juga Organda. Pak Wildan, kembali ke Anda. Pak Wildan, meskipun investigasi dari KNKT masih berlangsung ya Pak, tapi apakah sudah bisa disampaikan sejauh ini fakta atau sekuens urutan peristiwa yang telah dikantongi KNKT terkait dengan kecelakaan bus di Subang ini apa Pak? Jadi kita sudah melakukan pengukuran geometrik jalan ya, tadi yang disampaikan Pak Sani. Kalau kita ukur dari titik berhenti pertama sampai ke titik jatuh, kita udah coba dengan menggunakan mobil Fortuner dari KNKT dengan gigi netral, maka tercapai kecepatan 60 km per jam. Sementara kami sudah mengukur titik lengkung di sana, jari-jarinya adalah sekitar 100 meter. Dengan jari-jari seperti itu, dengan menggunakan standar dari Kementerian PUPR, maka kecepatan di sana seharusnya 50 km per jam. Ketika kecepatan Fortuner tadi itu ada 60 km per jam, kita bisa bayangkan berarti bis itu kecepatannya bisa lebih tinggi dari Fortuner. Karena energi potensialnya kan lebih besar daripada Fortuner, lebih berat. Kemudian didukung lagi dengan tinggi kendaraan yang tidak proporsional, sehingga static stability faktornya terganggu, lebih rendah. Ini yang menyebabkan ketika kendaraan itu meluncur masuk tikungan, dia akan terpapar gaya sentrifugal terbanting dengan sangat keras. Ini yang menyebabkan diantaranya adalah peningkatan fatalitas. Di samping juga terdapat bis itu tidak dilengkapi dengan sabuk keselamatan dan sebagainya. Kita melihat superstructure pada saat di bagian ini adalah sudah sedemikian parah deformasinya dan mencapai survival space. Sehingga di sini peningkatan fatalitasnya adalah dipengaruhi oleh perubahan bentuk dari bus ini. Sementara untuk penyebab terjadinya remblongnya ini kami masih dalami karena beberapa hal perlu kami validasi dan belum bisa kami sampaikan ke media, dan nanti pada saatnya kami akan melakukan media rilis setelah semuanya menjadi terang benderang, kurang lebih seperti itu. Oke, Pak Wildan, dalam kesempatan terpisah Bapak pernah menyampaikan kecelakaan pada bus pariwisata biasanya polanya itu selalu sama, remblong atau kendala teknis lainnya. Lalu kenapa Pak sudah tahu polanya sama tapi tetap berulang? Nah ini, jadi hampir semua kecelakaan bis wisata yang diinvestigasi KNKT itu semuanya perusahaan yang ilegal, yang tidak berizin. Kami sulit menjangkau ke sana. Ini siapa nih, punya siapa? Demikian juga pemerintah. Setelah kami analisa lebih jauh, ini jumlahnya cukup banyak, kurang lebih sampai sekitar 6.000-an kendaraan berplat kuning yang seolah-olah bis wisata dan berizin, padahal bukan. Nah, di sini kami ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa mengendalikan, mengawasi kendaraan-kendaraan bis wisata ini yang pemiliknya tidak jelas, yang tidak berizin. Kemudian kita sampaikan juga kepada masyarakat, jangan terjebak dengan biaya ongkos murah. Pilihlah bis wisata yang jelas, yang legal, yang udah jelas siapa pengemudinya, bagaimana manajemen keselamatannya dan sebagainya. Ini masyarakat harus bijak untuk memilih bis wisata yang tepat. Karena dari semua bis wisata yang diinvestigasi KNKT, semuanya adalah dikelola oleh orang-orang yang tidak jelas. Artinya ini siapa? Jadi kita juga susah masuk ke sananya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.